Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah atasan Anda meminta Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian tersebut. Baik, diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kreativitas dan inovasi. Maka indikasinya adalah memiliki sifat keterbaruan, memiliki sifat optimal, memiliki sifat kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan yang lama, dan selalu berani mencoba mengerjakan sesuatu rutinitas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Maka, untuk soal ini, kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga adalah, yang keempat adalah, yang kelima adalah, baik. Dapat diartikan jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 5 dan 4. 4. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian tersebut. Sedangkan untuk ini saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Jadi terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Artinya di sini memberikan sesuatu pembaharuan atau memberikan sesuatu penambahan apa yang kurang dan mengurangi apa yang tidak seharusnya ada dalam komponen pada penyelesaian masalah tersebut. Jadi di sini menandakan sesuatu itu lebih efektif. Jadi apabila Anda dihadapkan pada situasi seperti ini, maka opsi yang paling tepat adalah C ya. Dengan indikator soal adalah mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Beberapa hari terakhir ini, kondisi ini membuat setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D.
bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Baik, diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah berorientasi kepada orang lain. Maka, indikasinya adalah memahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Menghargai orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Tidak ada manusia yang sempurna. Selalu menghargai dan menghormati orang lain, bukan merendahkan diri sendiri atau merendahkan orang lain. Memberikan penghargaan atau pujian secara proporsional kepada orang lain. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah ya. Jawabannya yang pertama adalah kedua, ketiga, keempat, kelima, baik. Dapat diartikan, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda adalah 5. Baik, kita akan bandingkan dua skor yang paling tinggi. Yang pertama yaitu 4 dan 5. Opsinya adalah C dan D. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Dan D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Baik ya, dapat diartikan di sini. Yang di sini sama-sama bersimpati ya. Bersimpati. Kata kerja operasional yang pertama adalah bersimpati. Kedua, memberikan nasihat. Di sini adalah solusi. Baik, selanjutnya memprioritaskan kepentingan perusahaan. Yang di sini adalah solusi yang paling baik terhadap masalah mereka. Ingat, Anda sedang berada di mana adalah di perusahaan. Maka, hubungan Anda apa? Adalah kemitraan. Karena hubungan Anda adalah kemitraan, maka Anda sedang berada di perusahaan. Jadi kepentingan yang harus dipentingkan adalah kepentingan perusahaan. Baik ya. Artinya, apabila Anda dihadapkan pada situasi seperti ini, maka opsi yang paling tepat adalah D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Baik, untuk soal ini, indikatornya adalah memiliki niat baik, empati dan kepedulian terhadap sesama namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda sebagai seorang atasan pada sebuah perusahaan dan di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja, kerja, karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian, yang Anda lakukan adalah A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka
turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Maka, untuk indikasinya adalah selalu belajar memahami orang lain, bersifat, dan belajar untuk tugas-tugas kepemimpinan yang baik, belajar manajemen konflik yang baik, memiliki kemampuan untuk memimpin dengan tegas, jujur, dan disiplin. Artinya, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah. Yang pertama adalah kedua, ketiga, keempat, kelima. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda adalah 5. Akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Maka, untuk opsi C, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Dan untuk opsi E, meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda sebagai seorang atasan pada sebuah perusahaan, dan di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja, kerja, karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian, yang Anda lakukan adalah A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda banyak bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Dalam dunia kerja, hal tersebut banyak terjadi. Maka sikap Anda adalah A. Bersifat terbuka terhadap kritik dan masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk topik soal ini adalah kemampuan mengendalikan diri dengan indikasi yaitu 1. Berpikir terbuka, 2. Memiliki kedewasaan bersikap, 3. Senang berinteraksi dan memiliki interaksi sosial yang baik, 4. Mampu berkomunikasi dengan baik, dan 5. Memiliki second opinion. Artinya, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 4, dan jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 5. Kita akan bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Yang pertama untuk 4. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk opsi A, skornya 5 bersifat terbuka terhadap kritikan atau masukan. Artinya di sini kalau Anda sendiri
akan banyak yang memilih opsi B mungkin ya. Jadi antara opsi A dan opsi B akan banyak yang tertukar. Baik, kita akan analisis. Yang pertama, untuk opsi B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya, di sini Anda tidak menunjukkan sikap hanya kalau diberikan, Anda akan menjadikan kritikan tersebut sebagai masukan untuk pengembangan diri Anda. Tetapi untuk opsi A di sini sifatnya lebih global. Artinya keterbukaan baik. Artinya di sini dapat diartikan bahwa Anda memiliki sifat keterbukaan terhadap kritikan dan masukan, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Ketika hal itu baik, maka Anda harus ambil. Jadi, mulailah menjadi pribadi yang dewasa, mampu membedakan yang mana yang baik, yang mana yang salah, yang mana yang akan Anda ambil, yang mana akan Anda buang. Baik, untuk hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika Anda menemukan soal seperti ini, maka opsi yang paling tepat adalah A. Walaupun saya yakin akan banyak juga yang menjawab opsi B ya. Hanya lihat secara tidak langsung kalau Anda bersifat terbuka maka Anda akan melakukan hal B. Paham ya maksud saya? Ketika Anda bersifat terbuka melakukan hal A, maka otomatis hal B akan terlaksana. Tetapi ketika Anda melakukan hal B, maka belum tentu hal opsi A akan Anda lakukan. Paham ya maksud saya? Baik. Demikian penjelasan dari saya. Untuk indikatornya adalah kesadaran diri dan bersikap dewasa dalam menyelesaikan semua pekerjaan, bersifat terbuka dan dapat mengendalikan emosi dengan baik. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di kantor tempat Anda bekerja sedang terjadi suatu permasalahan. Di kantor Anda beredar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, opsinya adalah A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut di luar batas dan menyebarkan kerugian besar bagi perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Baik, untuk soal ini, topiknya adalah profesionalisme bekerja. Maka, indikasinya adalah 1. Memiliki performa kerja yang kontinu. 2. Mampu mengerjakan tugas-tugas rutinnya dengan baik tanpa bosan. 3. Tetap menjaga kualitas pekerjaan. 4. Tidak terlalu sering ganti-ganti pekerjaan dalam waktu yang relatif dekat. Dan yang kelima, memahami bahwa untuk melakukan sesuatu diperlukan niat tulus dan baik. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik,
dapat diartikan bahwa jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 5. Baik, kita akan bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Yang pertama, untuk skor 4 adalah saya akan mencari kebenaran tersebut sebelum memberikan pendapat. Dan untuk skor 5, kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Baik, jadi sebenarnya ini sudah terlihat ya jawaban mana yang paling tepat, tidak usah terlalu dianalisis lebih dalam. Di sini, hal ini bukan urusan kita. Apapun yang kita lakukan itu menjadi tanggung jawab kita, dan apapun yang orang lain lakukan itu menjadi tanggung jawab mereka selama tidak saling merugikan antara kita dan mereka dalam sebuah perusahaan, maka kita memiliki privasi atas diri kita sendiri. Artinya, dalam hal ini kita harus punya boundaries atau batasan-batasan yang harus kita berikan kepada orang lain supaya orang lain tidak mengganggu batasan kita. Baik, dapat dipahami. Untuk hal ini, tidak menjadikan diri kita seseorang yang ingin tahu urusan orang lain, apalagi berkomentar terhadap hal yang dilakukan orang lain. Baik, dapat dipahami ya. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Baik ya, untuk indikator soalnya adalah tidak ikut campur masalah orang lain, tidak memicu konflik, dan menghindari permasalahan yang dapat mengganggu diri dan lingkungan pekerjaan. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.